Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang menjadi satu anugerah Tuhan bagi setiap kita untuk kita jalani pada hari ini. Maka mari kita menjalani hari ini dengan fokus dan takut kepada Tuhan. Karena setiap hari adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan sesama, lebih dari segala apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan perikop yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai 21. Perikop ini berjudul Yesus berjalan di atas air. Yohanes pasal 6, ayat 16 sampai 21. Dengarkan, simak, dan perhatikan baik-baik ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan buat kita semua. Simak, perhatikan, dengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 6, Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan. Konteks dari cerita ini adalah setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 2 ikan. Sesudah itu, Yesus menyendiri dan menyuruh murid-murid Tuhan untuk menyeberang lebih dahulu. Menyeberang ke daerah Kapernaum. Kapernaum adalah kampung di mana Yesus tinggal. Kapernaum juga disebut kampung dari Yesus. Kampung ini adalah kampung yang ada di sekitar Danau Galilea. Jadi setelah Yesus melayani, melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus berdoa dan menyuruh murid-murid Tuhan lebih dahulu menyeberang ke Kapernaum. Sesudah Yesus menyendiri dan murid-muridnya berangkat, mereka mendayung. Dan sudah ada di tengah-tengah danau itu, kira-kira 2-3 mil. 3 mil itu sama dengan kurang lebih 5 kilo dari daratan. Jadi mereka sudah ada 5 kilo di tengah-tengah Danau Galilea atau Danau Tiberias itu. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-18? Tiba-tiba laut bergelora karena angin kencang. Sekonyong-konyong datanglah angin. Dalam kitab Injil lain, angin itu disebut angin sakal. Apa yang dimaksud dengan angin sakal? Angin sakal adalah angin yang bertolak atau bertiup berlawanan arah dari arah perahu. Jadi angin sakal itu dapat membalikan perahu karena dia datang dari depan sementara perahu itu menuju, jadi berhadap-hadapan. Angin sakal adalah angin yang menghancurkan perahu-perahu karena dia bertiup dari arah yang berlawanan. Buritan kapal bisa pecah oleh karena angin itu. Dan angin itulah yang menghantam perahu dari murid-murid Yesus. Kita tahu Yesus tidak ada di dalam perahu itu. Apa yang terjadi dalam situasi itu? Apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu? Mereka kemudian menjadi takut. Ayat yang ke-19.
berkata, maka ketakutanlah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa pandemi ini barangkali kita banyak mengalami ketakutan, bukan? Situasi ini seperti angin badai, seperti angin sakal yang menghantam kehidupan masyarakat kita. Kita menjadi takut bertemu dengan orang. Kita menghindari kerumunan. Tetapi di situasi ini banyak orang mengalami PHK, gerai-gerai besar tutup. Banyak usaha dan bisnis bangkrut. Banyak pabrik-pabrik dan bisnis yang berjalan secara pelan karena operasional menjadi terhambat, terbatas. Ekspor impor juga mengalami gangguan. Semua protokol penerbangan dilakukan secara ketat. Orang yang mau bepergian itu di-screening dengan sangat ketat. Kita seperti mengalami angin badai di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat? Kita menjadi takut. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan ketika mereka ada di dalam perahu. Tiba-tiba, sekonyong-konyong, datang angin sakal menghantam perahu mereka. Dan situasi ini membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Maka ketakutanlah mereka. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu, Yesus berjalan di atas air. Ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Siapakah yang bisa berjalan di atas air? Hanya Tuhan yang bisa. Karena Tuhan, Yesus adalah Allah sendiri. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dia mengatasi alam semesta ini. Dia ada di atas alam semesta ini. Dia bisa berjalan di atas air. Kuasa dan otoritas Tuhan lebih tinggi daripada kuasa alam secara natural. Ayat yang ke-20, Yesus berkata ketika dia menjumpai murid-murid Tuhan itu. Dia berkata, aku ini, jangan takut. Kalimat itu adalah kalimat yang pendek tetapi menyejukkan hati kita, bukan? Kalimat jangan takut. Ini aku ini, jangan takut. Kalimat Yesus kepada murid-murid Tuhan melegakan hati mereka. Ketika kita sedang ada dalam ketakutan, situasi yang mengkhawatirkan, kecemasan, tidak menentu, datanglah kepada Yesus. Fokuslah kepada Yesus. Kalimat yang sama akan datang kepada kita dengan perkataan jangan takut. Ini aku, kata Yesus. Jangan takut. Don't be afraid. Don't worry. Kalimat itu adalah kalimat yang menguatkan kita. Yang menolong kita untuk lepas dari situasi yang menakutkan. Yang membebaskan kita dari usaha ketakutan yang melumpuhkan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ada dalam situasi seperti itu, sekarang ini, hari ini, saat ini, datanglah kepada Kristus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, kekhawatiran kita kepada Kristus. Maka Dia, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih setia, akan menolong kita, menguatkan kita, bahkan memberi kita damai sejahtera. Jangan takut, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan beserta kita, karena Dia adalah Immanuel, God with us, Allah yang menyertai saudara dan saya, sekarang ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundri Alo menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.